Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kabar Anda? Harapan saya bahwa Anda semuanya boleh menikmati kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita, serta berkat-berkat juga akan tercurah kepada kita semuanya. Sahabat pelayanan kami, pada kesempatan ini kita boleh belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan pokok bahasan teguran di bawah 4 mata. Firman Tuhan terdapat dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-18, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata kepada kita sekalian, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkan kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Saudara sekalian, berkaitan dengan kehidupan umat manusia, pasti tidak pernah lepas daripada pelanggaran demi pelanggaran yang dilakukan oleh umat manusia. Namun Tuhan mengajarkan kepada kita, ketika saudara dan saya mengetahui saudara kita yang ketahuan berbuat salah, apa yang harus saudara dan saya lakukan? Kata firman Tuhan, tegurlah saudara-saudara kita itu di bawah 4 mata. Apa maknanya? Bahwa saudara dan saya ketika menegur, ketika mengingatkan kepada saudara-saudara kita di bawah 4 mata itu, tujuannya tidak mempermalukan orang lain, tetapi kita akan membangun kehidupan orang lain semakin bertambah hari, semakin bertambah baik. Ketika kita mengingatkan kepada orang lain, maka teguran itu adalah bagian daripada kasih yang kita terapkan kepada orang-orang yang telah melanggar ketetapan Allah, yang telah menyimpang dari ketetapan firman Tuhan. Maka apa yang Tuhan sampaikan kepada saudara dan saya, kalau mereka tidak dapat ditegur dengan 4 mata, supaya kita membawa saksi, 2 atau 3 saksi, supaya kuat. Bahwa tujuannya apa? Untuk membangun, untuk memperbaiki kehidupan mereka. Namun Tuhan juga mengajarkan kepada kita, seperti tertulis dalam kitab Lukas pasal 17 ayat yang ke-3, jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Yang pertama, Tuhan membekali kepada kita dan mengingatkan kepada kita, jagalah dirimu. Sebagai umat Tuhan, kita harus menjaga diri kita dengan sebaik-baiknya. Kemudian kita tetap menjaga harkat dan martabat sebagai umat kepunyaan Kristus, sehingga saudara dan saya ketika menegur orang lain dan kita mengingatkan orang lain itu akan sadar, akan insaf. Dan ketika mereka menyesal, maka saudara dan saya memiliki kewajiban, ampunilah mereka. Kemudian saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kitab Ulangan berkata kepada kita, 1 orang saksi saja tidak dapat menggugat seseorang mengenai perkara kesalahan apapun atau dosa apapun yang mungkin dilakukannya. Baru atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Maka dari itu, marilah saudara sekalian, ketika kita membangun dan mengingatkan orang lain, bawalah saksi, supaya mereka yang kita ingatkan akan sadar. Tegurlah mereka di bawah 4 mata. Pemulihan dan dibangunkannya kehidupan mereka secara rohani. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semua ini ke tangan kuasa-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup.
Kiranya Tuhan memberkati kepada semua anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.